senang, kok tahu melihat istrinya ya senang. Nah, itu kasus orang merantau dan yang tidak merantau supaya tidak tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Nggak ada ceritanya filosofi agama itu berat karena bilatil ukul ala qabulil haq. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, Pak, zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andai kan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa, ya udah bisa. Akhirnya dia mikir ya, kalau wajib malah bingung, harus mengumpulkan uang untuk murder. Dan kalau dia senang seseorang tidak harus kesampai. Ya kan, kalau kamu senang seseorang kan mesti dia senang kamu. Kan repot kan? Kalau senang tidak mesti dia senang kamu, atau nggak senang maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan terus tidak usah, kan enak malah. Tidur di kamar happy santai, syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang religius. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Barokahnya diharamkan tidak dapat pahala dan digebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan amatir dan sering saya kritik setiap saya itu kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang kalau gini, Islam itu repot, mau kembar gak boleh, mau bebas gak boleh, nanti kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar itu aturan nggak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau homer atau arak yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Nah, ini namanya soleh amatir apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu saya. Dari Gus Syukur yang nggak seneng namanya akan komentari ujub, ya sudahlah itu biasa manusia seperti itu. Seperti sama merengut, yang senang akan bilang pemikir serius, yang nggak senang mau merengut orang ita itu ya gitu, yang senang bilang wah itu sibuk malor ngidul, yang nggak senang kan bilang ita itu. Jadi itu kan nggak usah dipikir lah, komentar orang itu nggak usah dipikir. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir terutama untuk zaman akhir, saya ulang lagi terutama untuk zaman akhir, saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran bagus. Kalau enggak ya kacau. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri nggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan, karena tafsir Kemenak itu ada kesalahan sekian 2000 itu. Tak tanya kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini pada saya. Ini kayak Tyson tinju sama Enes Pikal gitu. Kalau kelasnya nggak sama, mati soalnya. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja, sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy, farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas, kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya Masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya plus menangisi nasibnya kalau di perantauan itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senang yang sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya di mana? Tidak tahu dia mabuk. Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senangnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman.
Kalau ada pondok mewajibkan tahajud itu santrinya itu sudah mendelik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat itu diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan, tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW, salasun mangkun nafihi wajata halawatal iman. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatal iman, manisnya iman. Yaitu satu, ayyakuna wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya, Masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kami itu sehari. Saya ini di Jawa, Jawa besar, tapi punya uang 200.000 itu mirah banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu gak mau. Karena kamu pecinta word. Pasti tidak mau. Syarat-syaratnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa?